Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching. Sebelumnya, perkenalkan kami adalah mahasiswa Stikes Bina 1 PNI Kabupaten Mojokerto. Pada video kali ini, kami akan menayangkan roleplay tentang health education pada ibu hamil dan health education mengenai tata cara pijat payudara dengan benar, yaitu tujuannya adalah memperlancar ASI ibu. Sebelum itu, perkenalkan tugas-tugas dari kelompok kami. Pertama adalah saya Hilmani Lasari sebagai editor video. Kedua, Rizka Dwi Astutik sebagai penulis naskah. Afita Maulidia sebagai perawat. Lulu Nadifa sebagai pasien. Dan Mahendra Griden Yuwana sebagai suami pasien. Baik, untuk selanjutnya silakan simak video kami ya. Terima kasih. Tak dapat dipungkiri, di tengah pandemi COVID-19, banyak ibu hamil enggan memeriksakan kehamilan di rumah sakit karena takut tertular akan virus corona. Padahal pemeriksaan kehamilan tetap perlu dilakukan secara rutin demi menjaga kesehatan ibu dan bayi. Pada suatu malam, terdapat pasangan suami istri yang ingin memeriksakan kehamilannya. Akan tetapi ada kecemasan dan kekhawatiran karena di masa pandemi mereka tidak bisa konsultasi secara offline. Pada akhirnya, suami istri ini memutuskan untuk konsultasi online ke nurse terdekat. Pak, besok sore kita periksa kehamilan ya, Pak? Iya, besok kita ke tempat suster Afita ya. Sekarang kan lagi ada COVID-19, Pak. Jadi kita periksanya via online saja ya, Pak. Ya sudah, kita konsultasi via online aja ya. Assalamualaikum Bu Perawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan ibu dan bapak siapa ya? Dengan Ibu Lulu dan Bapak Mahendra, Bu. Baik, ibu, bapak, apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin mengkonsultasikan kehamilan saya ini. Boleh diceritakan Bu, apa keluhannya selama kehamilan? Kenapa ya Bu, sejak saya hamil itu saya tidak ada nafsu makan sama sekali. Padahal tetangga saya juga ada yang hamil, Sus. Tapi tidak ada gangguan tentang nafsu makannya, Sus. Kenapa istri saya semenjak hamil kok tidak nafsu makan ya, Sus? Kandungan ibu sudah memasuki usia berapa ya Bu? 6 bulan Bu. Baik, kalau boleh saya tahu ini kehamilan ibu yang keberapa ya? Ini kehamilan saya yang pertama Bu. Jadi saya takut terjadi sesuatu pada janin saya nantinya. Apa ada keluhan lain Bu selain tidak nafsu makan? Ya Bu, ada. Kadang-kadang badan saya itu terasa mual-mual Bu, dan kenapa ya Bu, akhir-akhir ini sejak kehamilan saya itu terasa lemas sekali Bu. Ini ya Bu, terima kasih sebelumnya telah menjelaskan beberapa keluhan yang ibu alami. Nah, munculnya tidak nafsu makan ini ada 3 faktor Bu yang menyebabkan ibu kurang nafsu makan. Yang pertama, normal Bu, pada ibu hamil itu sangat mudah terjadi perubahan mood. Perubahan mood ini atau kurang tepatnya manajemen stres pada masa kehamilan dapat mempengaruhi selera makan ibu. Nah, di sini peran suami sangat penting Pak untuk meningkatkan istrinya yang sedang hamil. Dan yang kedua, tidak nafsu makan saat hamil seperti mengidam, kemungkinan disebabkan oleh perubahan hormon kehamilan.
Dan yang ketiga adalah mual di pagi hari. Kondisi ini merupakan hal yang wajar dan sering dialami oleh ibu hamil. Jika ibu mengalami kehilangan nafsu makan karena mual dan muntah, cobalah untuk menghindari makan makanan yang berlemak dan pedas terlebih dahulu ya Bu. Dan makanlah dalam porsi kecil tapi lebih sering. Sekali lagi Pak, peran suami sangatlah penting untuk menjaga mood, dan Bapak juga bisa menyiasati seperti menyiapkan cemilan yang sehat untuk istrinya. Nggih, Pak? Berbahaya tidak Sus untuk kehamilan istri saya? Saya itu khawatir Bu, terjadi sesuatu terhadap janin saya itu. Begini ya Pak, Bu, tidak nafsu makan selama kehamilan bisa menyebabkan tumbuh kembang bayi terancam. Kecacatan pada bayi lahir dengan berat badan rendah dan gagal tumbuh, dan ibu hamil bisa mengalami anemia. Aduh, dampaknya juga bahaya ya Sus. Oleh karena itu Pak, istri Bapak harus selalu memperhatikan asupan nutrisinya. Saya harus bagaimana ya Bu supaya janin saya ini tetap sehat dan nafsu makan saya ini kembali normal lagi. Saat merasa malas untuk makan atau gejala mual yang mengganggu, ibu bisa menyiasatinya untuk mengonsumsi biskuit atau makanan kering terlebih dahulu. Cara lainnya adalah dengan makan dalam porsi kecil tetapi lebih sering. Satu lagi ya Pak, Bu, pastikan makanan yang ibu konsumsi kandungan gizinya selalu lengkap, yakni mengandung karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral. Kesehatan janin dalam kandungan adalah tanggung jawab ibu. Bila ibu lalai untuk menjaga kondisi tubuhnya dan malas makan, pengaruhnya pada janin adalah terganggunya pertumbuhan dan perkembangannya. Pastikan untuk selalu mengonsumsi makanan sehat bergizi lengkap ya Bu. Ada yang tanyakan lagi Pak, Bu? Sudah Bu, tidak ada. Begini ya Bu, usia kehamilan ibu ini kan sudah memasuki 6 bulan. Setelah ini saya akan memberikan video edukasi mengenai tata cara pijat payudara. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah untuk merangsang keluarnya ASI. Bagaimana Ibu? Oh iya Bu, dengan senang hati. Pastinya itu sangat bermanfaat untuk saya juga. Alat-alatnya ada 1 buah handuk besar, 2 buah handuk kecil, 1 buah bengkok, 2 buah baskom besar, berisi air hangat dan air dingin, 1 buah hand sanitizer, 2 buah kasa, dan 1 buah baby oil atau minyak kelapa. Saya akan melakukan tindakan breast care atau pemijatan pada payudara pada ibu setelah melahirkan. Tujuan dari breast care ini adalah untuk melancarkan ASI, pengeluaran ASI. Yang pertama, kita pasangkan handuk besar di punggung pasien. Yang kedua, kita mencuci tangan. Di sini ada hand rub. Setelah itu kita ambil kedua kasa, celupkan ke dalam minyak atau baby oil. Lalu oleskan ke kuping ibu klien. Lakukan gerakan memutar ke dalam dan keluar. Gerakan ini berguna untuk membersihkan kotoran yang menyumbat pengeluaran ASI. Lakukan sebanyak 30 kali. Setelah itu, lakukan gerakan puting ke arah luar. Tujuannya untuk mengeluarkan puting yang tidak menonjol, dan juga untuk membersihkan kotoran yang menyumbat keluarnya ASI. Lakukan sebanyak 30 kali. Setelah itu, basahi tangan dengan minyak atau baby oil.
Lalu lakukan gerakan massage dari bagian tengah payudara ke atas, ke samping, ke bawah. Lalu lakukan gerakan menyentil. Diulangi sampai 30 kali. Setelah itu, lakukan gerakan yang kedua dengan cara satu tangan menyangga payudara, lalu urut payudara dengan sisi samping jari kelingking. Lakukan juga pada payudara sebelah kiri. Gerakan massage yang ketiga, kita basahi tangan dengan minyak atau baby oil, lalu sanggah payudara dengan satu tangan, tangan yang satu lagi seperti menggenggam, lalu urut payudara dengan bagian jari yang lurus. Urut. Lakukan juga pada payudara sebelah kiri. Lakukan sebanyak 30 kali. Gerakan massage yang keempat, kita basahi tangan dengan baby oil, lalu sanggah payudara dengan satu tangan, dan satu tangan lagi mengurut payudara dengan 3 jari dan dengan gerakan melingkar. Lakukan juga pada payudara sebelah kiri. Gerakan ini diulangi sebanyak 30 kali. Gerakan massage yang kelima, kita basahi tangan dengan baby oil, lalu sanggah payudara dengan satu tangan dan satu tangan lagi mengurut payudara dari samping ke arah puting. Gerakan ini bertujuan untuk memperlancar pengeluaran ASI. Lakukan juga pada payudara sebelah kiri. Gerakan ini diulang sebanyak 30 kali. Setelah itu, kompres payudara dengan air hangat. Usahakan seluruh anduk menutupi semua payudara. Kita kompres selama 5 menit. Setelah 5 menit, kompres lagi dengan anduk yang sudah direndam di dalam air dingin. Usahakan juga anduk menutupi semua payudara. Kita kompres selama 5 menit. Sudah. Setelah itu, keringkan payudara dengan handuk. Selesai. Sekian tindakan pemijatan payudara pada ibu setelah melahirkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya Bu, cara perawatan payudaranya. Terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih ya Sus, telah meluangkan waktunya untuk konsultasi kehamilan istri saya. Iya Pak, Bu, sama-sama. Jika ada yang ingin dikonsultasikan lagi, jangan segan-segan untuk menghubungi saya ya Pak, Bu. Iya Bu, terima kasih. Kalau gitu teleponnya saya matikan ya Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menonton video kami. Selanjutnya penilaian dan saran dari kalian sangat berharga untuk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.